Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada sahabat semua ya, sahabat Kurnia Diesel. Baik, pada kesempatan ini pagi ini saya akan servis yaitu diesel R180 ya. Diesel ini biasa digunakan untuk menggergaji kayu atau untuk circle duduk. Nah, ini mengalami kesulitan atau keluhan yaitu olinya boros. Baik, mari kita cek apakah kira-kira yang menyebabkan olinya boros. Baik sahabat, ini spare part sudah saya siapkan. Pertama ini silinder linernya ya, atau buringnya. Ini nanti yang tadi aus akan kita ganti ya sahabat. Kemudian pistonnya ini juga akan kita ganti. Ini saya menggunakan LGZ ya. Kemudian ring pistonnya juga akan kita ganti. Kemudian metal standar kita ganti ya, kita pastikan biar lebih oke lagi. Kemudian ini kancingan klep, kancingan klepnya ini juga akan kita ganti sekalian. Terus perpak silinder head ya, kemudian full set ini akan kita ganti. Dan kita ganti juga nanti saringan oli ya, biar dipastikan olinya itu bersih dan lancar. Baik, ini akan saya siapkan dan akan saya pasang ke mesinnya tadi. Baik sahabat, ini buring ya, silinder liner sudah kita pasang dan kita ganti yang baru ya. Baik, ini pistonnya juga sudah kita ganti yang baru, sudah kita pasang, dan ini ring pistonnya akan kita pasang ya. Baik, R180 RRT ini mempunyai 4 ring ya. Nah, dimana ringnya yang pertama adalah warnanya putih ya. Ini putih ya, ini dikasihkan di bagian pertama ya. Kemudian hitam, kemudian ada ring oli ya. Dimana ring oli ini ada pirnya ya. Ini dikasihkan paling belakang. Baik, adapun cara masangnya ya. Ini perhatikan bahwa di setiap ring di sudut atas di sini biasanya ada huruf. Nah, yang ada hurufnya itu menghadap ke atas seperti ini sahabat ya. Nah, ini ada huruf-hurufnya di sini. Namun kalau RRT ini biasanya tidak begitu kelihatan ya, tapi biasanya ada hurufnya di sini ya. Ini NH ya. Dan setiap merek itu mempunyai kode sendiri atau cara sendiri. Baik, ini nanti akan kita pasangkan ya. Adapun caranya adalah silang ya. Baik, mari kita coba pasangkan di sini ya, agar kelihatan tidak begitu silau ya. Mudah-mudahan kelihatan sahabat. Pertama kita pasangkan dulu ring olinya ya. Nah, ini ring olinya ini ada kayak semacam per. Ini kita coba masukkan dulu ke sini ya. Kemudian kita rapatkan kembali. Kemudian ini ring olinya ya, caranya kita tekan ujungnya ini dengan 2 jari. Kita masukkan alurnya, kemudian kita tekan pelan-pelan ya, seperti ini ya sahabat ya. Sudah masuk. Kemudian ring berikutnya ini yang warnanya hitam ya, yang ada hurufnya menghadap di atas. Caranya sama, ujungnya ini kita masukkan ke alur, kemudian dengan kedua jempol kita renggangkan seperti ini ya. Kita renggangkan, kemudian
kita masukkan pelan-pelan ya, seperti ini sahabat. Ini sudah masuk satu. Kemudian selanjutnya masih ring hitam dengan kode yang sama, hurufnya di atas, kita masukkan dengan 2 jempol sama 2 telunjuk, kita masukkan seperti ini ya. Kemudian yang terakhir yaitu yang berwarna putih ya, ini berada di atas, sama cara masukkan alurnya sama, yaitu dengan ujung jempol dan ujung jari kita masukkan seperti ini sahabat ya. Ini sudah masuk semua, pastikan pergerakannya lancar. Kemudian cara masangnya untuk R180 ini sebenarnya untuk yang posisi rata, untuk yang posisinya ini rata, ini kebolak-balik sebenarnya tidak masalah ya. Posisinya kebolak-balik di sini tidak masalah. Cuma yang perlu diperhatikan ini stang sekernya. Stang sekernya yang ada lubangnya, ini ada lubangnya, ini dikasihkan yang atas. Nah, sebelah sini ada lubangnya sahabat. Kalau di sini tidak ada lubangnya, ini ada lubangnya. Nah, ini dikasihkan di atas, jadi posisinya seperti ini. Baik, kemudian cara masukkan ke sana, ini penempatan daripada ring piston ini di setiap ujung-ujung daripada sambungan ini diusahakan silang. Nah, misalnya ini ring oli di sini ya, nanti ring bawahnya di sini sahabat. Kemudian ring selanjutnya sambungannya di sini, kemudian yang paling sini kita silang di sini. Ya, jadi silang, posisi sambungannya silang. Ini apa tujuannya? Agar kompresi rapat. Baik, habis ini akan kita pasangkan ke sana. Ini sudah diganti ya sahabat, piston, ring piston dan juga silinder linernya, dan juga ini retainer waycoaternya sudah kita ganti ya. Oke, sekarang tinggal pemasangannya. Baik sahabat, ini piston, ring piston ya, kemudian silinder liner sudah kita pasang ya, termasuk juga metalnya. Kemudian di sini ada filter oli. Filter oli ini sudah kita bongkar dan sudah kita ganti yang baru. Kemudian pastikan perpaknya pada filter oli itu bagus. Karena apa? Biasanya gasket di sini itu mengalami kebocoran sehingga tekanan oli yang menuju ke metal itu biasanya mengalami kurang ya, sehingga menyebabkan metalnya sering kena atau oli tidak sampai ke metal ya, disebabkan karena gasket atau perpak pada bagian sini ini bocor. Nah, ini sudah kita ganti. Kemudian tinggal ngasih oli, terus nanti akan kita coba. Baik, adapun yang diganti adalah bisa kita lihat di sini piston ya, sekali lagi ring piston, metal, ini filter oli ya, perpak kop, kemudian buring, dan juga ini kancingan klep. Baik, habis ini akan kita kasih oli, kemudian akan kita coba. Baik sahabat, ini diesel R180 ini punya sahabat kita yang dari Serumbung ya, yang biasa untuk gergaji kayu. Ini sudah jadi, dimana ini oli sudah kita isi ya, isinya dikasih 2, liter ya, 2,5 liter, agar apa? Agar olinya
terjamin. Artinya kalau RRT itu kadang ada yang ngisi 2 liter, tapi sebaiknya dikasih 2,5 liter, tidak apa-apa, supaya oli itu tidak sampai kehabisan. Karena apa? Karena rata-rata diesel ini kebanyakan olinya habis, sehingga menyebabkan saluran oli tidak lancar, kemudian metalnya akhirnya menjadi kena dan macet. Baik sahabat, ini akan kita coba ya, kita hidupkan setelah tadi dikasih oli. Oke, kita coba, kita gas dulu sahabat. Baik, ini sudah bisa hidup normal ya, dimana ini tadi roda gila ya, ketika ini dimatikan ini bisa mentul, dan kompresinya seperti ini, kita lihat kompresinya mentul ya. Ini berarti menandakan bahwa klep posisi rapat, kemudian kompresi piston, ring piston sudah diganti ya. Inilah ciri-ciri daripada diesel yang normal ya. Ketika diputar-putar seperti ini, itu juga tidak ada suara tang blung ya. Nah, seperti ini anteng. Baik sahabat, mudah-mudahan ini bisa menjadikan salah satu dari pengalaman ya, dan sekaligus ini sebagai laporan atau data saya untuk pemilik daripada diesel ini, tentunya agar menjadikan sebuah dokumen atau bukti bahwa ini sudah yang rusak ini, dan juga tentunya bisa menjadikan sebuah pengetahuan buat yang lainnya. Baik sahabat, untuk itu saya akhiri dulu servis kali ini, dan untuk itu tetap ikuti terus ya di channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Dan bagi yang belum subscribe, ada tombol merah, ada tulisan subscribe merah itu, silahkan ditekan, kemudian tanda loncengnya bisa dihidupkan, sehingga kalau nanti saya mempunyai video baru sahabat semua, tentunya ada pemberitahuan. Baik, saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik, salam kuku hitam.